Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan Hidayat Ma'ruf dari kelas MJ 203. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas yaitu membahas jawaban UTS dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan dosen Ibu Yuwanisa Aisanafi. Baik, kita mulai dari soal UTS. Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi. SMP atau sederajat tahun 2022. Dengan catatan, data angka Indonesia di router bawah tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Dari data tersebut, A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. B. Buatlah diagram OGIP berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 80% ke atas. D. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. E. Tentukan nilai skewness-nya. Berikut adalah data hasil searching sesuai dari arahan tugas. Di mana untuk saya sendiri yaitu sesuai dengan yang ditandai warna hitam yaitu di SMP sederajat di tahun 2022. Dari data tersebut sesuai dengan soal yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah tabel distribusi frekuensinya dimulai dari angka 66,16 sampai dengan 97,63. Selanjutnya menghitung range jumlah kelas, kelas interval, range. Dari 97,63 dikurangi 66,16 sama dengan 31,47. Jumlah kelas sigma K 1 ditambah 3,322 sampai dengan rumus di bawah yaitu terdapat 8 kelas. Kelas interval 31,47 dibagi 8 3,933 atau kita bulatkan menjadi 4 kelas interval. Dan berikut tabel distribusi frekuensi. Kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan kelas interval 6616 sampai dengan 8703, lalu kelas kedua 87,79 sampai 89,29 dengan frekuensi yaitu sebanyak 8. Lalu kelas 3 90,02 sampai 92,65 dengan frekuensi 10. Lalu kelas keempat 92,64 sampai 97,63 dengan frekuensi 10 sehingga jumlah frekuensinya terdapat 35. Lalu soal yang kedua yaitu buatlah diagram OGIF. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Kelas interval 66,16 sampai 87,03 dengan frekuensi 7, frekuensi kurang darinya 7, dan frekuensi lebih dari 35. Lalu kelas interval 87,79 sampai dengan 89,29, frekuensinya 8, frekuensi kurang darinya 15, dan frekuensi lebih dari yaitu 28. Lalu selanjutnya kelas intervalnya 90,02 sampai dengan 92,65, frekuensinya 10, frekuensi kurang darinya 25, dan frekuensi lebih dari 13. Lalu kelas interval selanjutnya 92,84 sampai 97,63, frekuensinya 10, frekuensi kurang darinya 35, dan frekuensi lebih darinya 4. Sehingga jumlahnya 35. Dan berikut adalah kurva OGIP yang bisa ditampilkan. Lalu tugas
Atau soal yang C, berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 80% ke atas? Sesuai dengan data tersebut, maka dilakukanlah perhitungan, yaitu untuk provinsi yang tingkat penyelesaiannya pendidikannya telah mencapai 80% ke atas, yaitu sebanyak 34 provinsi. Lalu soal yang ke D, yaitu tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Sesuai dengan data tersebut, ditentukanlah mean sama dengan 3110.085 dibagi 35 sama dengan 88,8 atau apabila dibulatkan menjadi 89. Berdasarkan data tersebut, maka nilai meannya adalah 89. Dan berikut menentukan median. Letak median setengah dikali 35 sama dengan 17,5 sama dengan 30 ditambah 5 dalam kurung 17,5 dikurangi 11 dibagi 11 32,95 atau bila dibulatkan menjadi 33. Berdasarkan data tersebut, maka mediannya adalah 33. Lalu selanjutnya untuk modus. Untuk letak modus pada nilai frekuensi 1 dengan rentang nilai 90,02 sampai 92,65 sama dengan 90,02 ditambah 4/4 ditambah 3 kalikan dengan 10 yaitu 91,71. Berdasarkan data tersebut, maka nilai modusnya adalah 91,71. Lalu pertanyaan selanjutnya atau soal selanjutnya adalah tentukan nilai squeness-nya. Diketahui mean 88,8, median 32,95, modus 91,71, standar deviasinya 35, maka 88,8 dikurangi 91,71 dibagi 35, sehingga sama dengan minus 2,91 dibagi 35. Diketahuilah nilai squeness-nya adalah 0,08. Berdasarkan data tersebut, maka nilai squeness-nya adalah 0,08. Dan berikut adalah lembar jawaban yang sudah disubmit terkait dengan soal UTS dan jawabannya. Dan di sini saya coba mempelajari belajar dari rekan yang mengerjakan satu kelompok dengan saya. Memang hasilnya alhamdulillah standar sekali, nilainya 70 dibandingkan dengan rekan yang lain. Dan di sini saya coba mempelajari jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan berikut jawaban dari rekan yang lain terkait dengan soal UTS tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.